98 ketika ada krisis ekonomi, krisis politik di Indonesia yang begitu dahsyat, uang saya tinggal 15%. Tapi ketika kita mengalami kerugian sampai sekarang pun saya masih ada perusahaan yang satu yang mengalami kerugian juga, tapi tidak apa-apalah kalau ada beli saham 10, yang satu rugi, yang 9 untung, nggak apa-apa ya. Biasa saja, karena Warren Buffett pun juga tahun lalu juga mengalami kerugian cukup banyak, 22 miliar dolar kira-kira. Biasalah. Paling penting ketika kita gagal, kegagalan itu bisa jadi tempat kita belajar ya. Ketika kita gagal, kita jadi tambah pinter, tambah hati-hati di dalam memilih saham. Seperti itu. Jadi kalau kita membeli saham, kita salah membeli saham, kita jadi tambah pinter. Tapi kalau kita benar beli saham, kita tambah kaya. Jadi kalau salah memilih saham, kita tambah pinter. Kalau kita benar memilih saham, sahamnya naik, kita tambah kaya. Kira-kira gitu. Wah, baik Pak. Ya, jadi kegagalan itu memang guru terbaik ya Pak ya. Dan yang penting kita terus bangkit, sekalipun kita gagal. Namun kegagalan itu hanya keberhasilan yang tertunda. Nah, ada banyak pertanyaan nih yang raise hand banyak sekali. Rasanya kita bisa sampai pagi kalau satu persatu. Pak Jansen, gimana Pak Jansen? Dari Taman Safari ada yang mau disampaikan nih, sebelum kita kasih satu kesempatan lagi untuk penanya mungkin karena waktu Pak Jansen. Baik, Pak Loh Keng Hong, shalom. Ya, shalom Pak Jansen. Ya, ini Bapak sudah sebagai terkenal investor saham. Ya Pak. Dan kita bilang suhu daripada investor saham. Nah, mungkin saya ada pertanyaan yang mungkin banyak yang daripada karyawan seperti kader saya atau juga mungkin umat yang di gereja yang lebih basic Pak, dan juga yang lebih esensial Pak, orang yang baru awam atau awal yang mau mengenal saham atau mau bermain saham. Ada dua macam. Ada yang bermain saham itu adalah untuk seperti sementara aja, untuk daripada taruh di deposito supaya dapat cuan di sana. Nah, yang satu itu kita main dengan jangka panjang yang seperti betul-betul investor saham. Nah, bagaimana plus minusnya Pak? Kalian yang awal itu, misalkan taruhan sementara untuk menyaingkan, apakah benar supaya ini lebih tinggi daripada taruh uang di deposito gitu? Ya Pak, kalau kita berinvestasi jangka pendek, tentu saja kalau jangka pendek hasilnya pun tidak berapa besar nih Pak. Tapi kalau kita simpan panjang, tentu hasilnya lebih besar. Saya kan tadi bilang saya hanya membeli Mercy yang dijual di harga bajai. Mercy yang dijual di harga bajai itu di dunia nyata tidak adanya hanya di pasar. Tadi Pak Yakobus bilang kalau Mercy dijual harga Mercy, saya nggak mau beli. Ya, bocuan itu artinya, nggak bisa cuan. Jadi saya hanya membeli Mercy yang dijual di harga bajai. Jadi buat saya bisa cuan besar dan resikonya rendah buat saya. Ya, buat saya resikonya rendah, hanya bisa cuan nggak bisa rugi. Tentu Pak Jansen, ketika saya membeli Mercy yang dijual di harga bajai itu, untuk kembali ke Mercy perlu waktu Pak. Waktu untuk menunggu, perlu kesabaran untuk menunggu, ya, perlu kesabaran dan perlu waktu. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Edwin tentang kesabaran. Kesabaran itu memang ilmu tingkat tinggi Pak Edwin. Ya. Belajarnya setiap hari, ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus, dia akan memperoleh cuan yang besar.
Kesabaran juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Orang yang dapat sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Kira-kira begitu Pak Jansen, kalau kita membeli dalam jangka pendek, mungkin untungnya juga tidak maksimal, untung sedikit. Tapi kalau kita menunggu membeli Mercy yang dijual di harga bajai, menunggu sampai dia kembali menjadi Mercy, maka kita akan memperoleh cuan yang besar, Pak. Begitu Pak Jansen. Apakah bisa disimpulkan barangkali kalau mainnya dengan jangkanya pendek, yaitu mungkin ya sebaiknya lebih enak berhemat dulu, punya uang banyak, baru bermain gitu Pak? Tidak Pak, mulai dari yang kecil dulu Pak. Ya, kalau tunggu uang banyak nanti nggak mulai-mulai. Jadi mulai dari uang yang kecil dulu. Karena sedikit, ada pepatah bilang sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Pak. Baik, ya. Terima kasih. Ya Pak Jansen. Ya, dari suku. Baik. Apa ada gajah Pak, 2 Pak. Iya. Nggak ada nilai ya Pak, itu nggak ada nilai harganya Pak. Baik. Kemudian saya juga punya perkebunan kelapa sawit, salah satu perkebunan kelapa sawit saya yang punya ESG yang diakui oleh dunia, luar biasa. Pak Denny mungkin bisa cari tahu perusahaan kelapa sawit yang sudah go public yang ESG-nya terbaik di dunia. Dan saya juga jadi pemegang saham dunia nomor 3 kali ya. Kemudian
Saya tidak mempunyai target apa-apa, mengalir saja. Karena keinginan-keinginan bisa membuat kita jadi susah. Makin banyak keinginan, kesusahan makin banyak.